Sedikit mungkin hanya sekitar 5 menit dari anak saya, Said Ali yang sedang belajar di Pondok Pesantren Nurul Fajri untuk menyampaikan pidato, latihan pidato yang sudah dihafalkan beberapa hari yang lalu ini mendadak mudah-mudahan bantu doanya biar jadi anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati ayahanda saya sekaligus guru kita bersama Al-Habib Alwi bin Usman bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah lampangkan segala rezeki-rezekinya. Dan guru kita bersama Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah lampangkan segala rezeki-rezekinya. Tak lupa kepada semua guru yang di depan maupun yang di belakang, semoga panjang umur, sehat afiat, dan dilampangkan segala rezeki-rezekinya. Puja puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai di sini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia. Yang dimana ada satu hadis yang berbunyi, laisa syai'un akramu 'alallahi minal mu'minin. Artinya adalah agama yang paling mulia di sisi Allah ialah seorang mukmin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini untuk memperingati haul dari orang tua kita, yaitu Al-Habib Usman bin Alwi bin Yahya. Mengapa sih kita membuat acara haul ini? Kita membuat acara haul ini semata-mata kita ingin berbakti kepada orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana," hingga akhir surat. Artinya, sembahlah oleh kalian yaitu Allah, dan janganlah kalian berbuat musyrik dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Jika orang tua kita masih hidup, maka bantulah mereka dan hormatilah mereka. Jika orang tua kita telah tiada, maka doakanlah di setiap doa-doa kita. Niscaya Allah akan mencatat kita sebagai hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua. Karena amalan paling mulia di sisi Allah ialah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayil amali ahabbu ilallah ta'ala qala salatu ala waqtiha. Qultu summa ay qala birru walidain. Qultu summa ay qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu apa?" Dan beliau menjawab, "Salat dengan tepat waktu." Kemudian aku bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasul?" Dan beliau menjawab, "Berbaktilah kepada kedua orang tua." Kemudian aku bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasul?" Dan beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Semoga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin.
ada suatu cerita tentang ontanya Nabi yang bernama Qaswa. Sebelum Nabi hijrah, Nabi ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar yaitu onta. Yang dimana ontanya ini pun dibeli di suku Kusher. Yang mana onta di situ tuh bagus-bagus, larinya pada cepat-cepat. Dan Sayyidina Abu Bakar pun membelikan onta untuk Nabi seharga 800 dirham. Ketika itu Nabi SAW disuruh milih. Ya Nabi, engkau milih onta yang bernama onta yang Qaswa ini apa yang ini? Dan Nabi pun langsung jatuh cinta kepada onta yang bernama Qaswa. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar pun jalan untuk berhijrah. Ketika berhijrah, di sana Sayyidina Abu Bakar pun bingung. Kenapa bingung? Takut ancaman dari musuh, nanti takut ancaman dari depan, takut dari belakang, ataupun dari samping. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun dikejar oleh orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW pun mengumpat di Gua Sur. Dan disitulah Gua Sur terdapat banyak lubang-lubang ular. Yang mana lubang tersebut pun ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan benda. Sampai akhirnya benda itu pun kurang satu. Hingga akhirnya ditutupi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika di situ Sayyidina Abu Bakar pun duduk karena kecapean. Ketika duduk, Rasulullah SAW pun tertidur dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu kakinya Sayyidina Abu Bakar pun digigit oleh ular. Sampai kakinya itu pun berluka-luka parah. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menangis sehingga air matanya itu pun jatuh ke wajahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah pun terbangun. Ketika terbangun, Rasulullah kaget ada apa ini? Dan Rasulullah SAW pun mengobati kakinya Sayyidina Abu Bakar dengan memegang dengan tangannya. Ketika itu lanjut perjalanan untuk berhijrah. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah SAW pun dan Sayyidina Abu Bakar membuat yang bernama Masjidil Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibikin oleh Rasulullah itu bukan Masjid Nabawi, akan tetapi Masjidil Quba. Sesampainya di Madinah, Rasulullah pun bingung. Kenapa bingung? Karena semua orang itu pun pada menawarkan untuk Rasulullah nginap di rumahnya. Ketika itu, akhirnya Rasulullah pun tidak ada pilihan. Dan akhirnya Rasulullah itu pun menyuruh untanya untuk Rasulullah SAW pun menginap di mana dia tinggal. Dan akhirnya unta itu pun berjalan melewati rumah ini, melewati rumah itu. Dan akhirnya sesampainya yaitu di rumahnya Abu Ayyub. Ketika di situ Rasulullah SAW pun tidur di lantai 1. Sedangkan Abu Ayyub tidur di lantai 2. Di malam pertamanya Abu Ayyub itu tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena di bawah ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam keduanya pun juga begitu. Tapi ini beda. Gara-gara kenapa? Gara-gara Abu Ayyub itu pun menumpahkan segelas air dan mengelapnya dengan kasurnya. Dan kembali lagi dengan onta yang bernama Qaswa milik baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika di Madinah, onta itu pun dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu membuka ikatannya. Sehingga itu gadis itu pun pengen melarikan diri dengan onta yang ini. Tapi semua onta itu marah, tidak mau dinaiki. Hingga akhirnya onta milik baginda Nabi besar Muhammad SAW ingin dinaiki. Dan ketika itu onta yang tidak marah. Dan onta ini pun juga pintar. Ketika dia melarikan diri, dia tidak langsung lari. Akan tetapi dia jalan-jalan sampai jauh baru dia lari. Agar pencuri itu tidak terbangun. Ketika di perjalanan, gadis ini pun udah ditolongi oleh onta tersebut. Tetapi gadis ini malah mengatakan, demi Allah aku akan membunuh onta ini.
Sesampainya di Madinah, Qaswa ini pun bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu, akhirnya gadis itu datang lagi dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin membunuh unta ini." Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengizinkannya. Dan gadis itu berkata lagi, "Tapi aku sudah bersumpah wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kamu tidak boleh bersumpah dengan barang milik orang." Jadi kita itu tuh kalau bersumpah, kita itu tidak boleh menggunakan barang orang. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Qaswa itu pun menangis dan dia seakan-akan mengatakan, "Aku tidak ingin lagi melihat dunia kecuali melihat wajahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika itu Qaswa pun tidak mau makan dan tidak mau minum. Hingga akhirnya setelah Nabi wafat 2 bulan ke depannya pun Qaswa ini meninggal. Kenapa meninggal? Karena merindukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Qaswa ini mukanya lagi kotor banget, lagi berdebu, pokoknya lagi kotor banget. Ketika itu Rasul pun lewat. Ketika lewat, Nabi pun tidak diam saja, akan tetapi Nabi itu membersihkan muka Qaswa itu dengan ridanya. Bayangkan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad terhadap peliharaannya. Apalagi kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umat-umatnya. Mungkin saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf, mungkin agak terlalu malam. Dan juga kita mohon kepada para penceramah kita mungkin ya waktunya ya, berapa saat. Semoga apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita walaupun mungkin hanya sekitar 10-15 menit akan besar manfaatnya untuk kita sekalian. Akan banyak manfaatnya untuk kita bekal di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita persilahkan untuk menyampaikan tausiah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Syihab yang datang dari Ciledug, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di malam ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik untuk mengenang manusia yang baik dalam naungan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ma'had ini